Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa bil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat yang menyaksikan dimanapun anda berada, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang telah mempergilirkan siang dan malam begitu cepat. Bahkan sampai saat ini kita tidak merasa sudah masuk ke hari 11, ya kalau tidak salah, di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah juga di Panuan ini, di pesantren Yadul Ulia, sudah mulai kembali anginnya berhembus kencang seperti biasanya. Ini sebagai pertanda akan hadirnya musim kemarau, kondisi yang lebih panas daripada biasanya. Dan mudah-mudahan ketika suhu cuaca kita naik, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah yang sedang menjakiti di seluruh dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa segera kembali dalam kondisi normal, insyaallah. Amin Allahumma amin. Ikhwah fillah rahimakumullah, salawat dan salam kita sanjungkan senantiasa kepada pribadi termulia yang telah memberikan kita petunjuk, mulai dari hal kecil sampai hal yang besar, mulai dari urusan ke kamar mandi sampai urusan-urusan besar seperti urusan menata dunia ini, menata alam raya ini, mengelola bumi ini. Habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, para ulama, para pengikutnya, termasuk kepada kita. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan jamuan termulia di Telaga Kausar bersama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Taib ikhwah fillah rahimakumullah, kita melanjutkan episode yang ketiga ini di serial persiapan mengarungi bahtera yang lebih besar, atau serial pranikah ini ya. Kemarin 2 episode sebelumnya kita sudah bertahap mencoba menyicil sedikit demi sedikit persiapan tersebut, termasuk mungkin insyaallah nggak ada yang ingat juga ya materi-materi kemarin. Sudah mah puasa ya, saum, sore-sore ini konsentrasinya sudah mulai tidak fokus. Sekarang kan konsentrasinya fokus pada apa yang harus dimakan nanti, takjilnya gitu ya. Lagi searching ini di aplikasi, karena qadarullah Garut juga besok akan dilaksanakan PSBB, sehingga
mengurangi jam keluarnya mencari takjil, cemilan, kolak dan sebagainya. Maka mungkin sekarang searching gitu ya, sore-sore gini searching, sehingga konsentrasinya nggak fokus pada materi kajian pasti. Nah, itulah bedanya kita dengan orang-orang hebat dulu gitu ya. Termasuk yang kemarin saya sebutkan, contoh pemuda garang ya, yang dengan segala konflik yang ada di pikirannya, di hatinya, di fisiknya, tetapi beliau masih bisa berempati kepada orang-orang di sekitarnya. Ini yang harus kita contoh. Iya, ikhwah fillah ya, haus ya sekarang ya. Jam-jam hariwang ini tuh ya. Kalau kata salah satu guru saya, Ustadz di sini kemarin ada yang menjelaskan kalau jam-jam segini tuh ya, lihat kecoa aja kayak kurma katanya. Lihat oli aja kayak sirup gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menerima setiap amal kita di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Baik ikhwah fillah rahimakumullah, review kemarin termasuk mungkin kemarin saya juga akan mencoba menjawab perlahan gitu ya. Kemarin ada pertanyaan yang belum terjawab. Ustadz, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Kalau tidak salah kurang lebih seperti itu ya. Kondisi orang tua yang dalam tanda petik tidak mudah mengizinkan gitu ya. Padahal dari kalangan akademisi pendidikan, sehingga akhirnya kami harus lewat belakang gitu. Nah, ini mudah-mudahan saya akan cicil jawaban perlahan. Sebenarnya jawaban-jawaban itu hadir di setiap episode gitu. Jadi kalau antum wa antuna semua yang menyaksikan dari awal, insya Allah akan utuh puzzle-puzzle dari materi ini. Karena target kita supaya setiap materi ini bisa dicemil secara ringan gitu ya, renyah ketika dinikmati, tidak terlalu berat. Kalau bahasa buka mata takjil itu yang manis-manis dulu kan, berbukalah dengan yang manis gitu ya, nggak langsung makanan-makanan berat, nggak langsung materi satu bendel buku langsung diberikan satu pertemuan, itu bisa teler gitu ya. Kemarin pertanyaan itu akan saya coba jawab di pertemuan pertama. Sebenarnya sudah ada jawabannya tentang memantaskan diri, mempersiapkan diri, menyadari bahwa jika saya baik, insya Allah akan mendapatkan pasangan yang baik. Sehingga fokus pada persiapan diri, introspeksi diri, sudah sejauh mana level kebaikan saya. Indikatornya bisa dirujuk di Al-Quran itu ya. Orang-orang baik indikatornya apa saja. Nah, sudah di mana kita itu? Jangan memaksakan gitu ya. Karena pasti ada sebab kenapa orang tua tidak segera mengizinkan. Nah, maka fokus dulu pada perbaikan diri. Apakah memang saya layak mendapatkan seorang pendamping yang soleh atau solehah? Apakah saya layak mendapatkan, kalau yang bekerja mungkin harta yang melimpah? Apakah saya layak mendapatkan jabatan yang tinggi? Apakah saya layak mendapatkan tanah yang luas misalkan ya kalau para petani? Apakah saya layak mendapatkan banyak hal? Nah, itu lebih pada introspeksi diri. Kemudian di pertemuan kedua, fokus kita pada setelah perbaikan diri itu lebih sering bermesra kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin segmen Nabi Musa alaihissalam di waktu muda itu sampai 4 kali dalam satu segmen itu berdoa terus. Setiap ada suatu hal yang terjadi langsung cerita kepada Allah, terus dekati Allah, terus memohon kepada Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan yang rangkaian ayatnya kemarin saya sebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Rangkaian ayat puasa ini kalau antum juga ikut kajian tadabbur ya di sini, itu dibahas juga bahwa puasa itu kewajiban, kemudian Allah tidak menginginkan beban berat kepada umatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, sampai nanti ketemu wa idza sa'alaka ibadi ani, bahwa rangkaian puasa ini agar Allah menginginkan kita tuh semakin banyak kayak gini ke Allah gitu. Ya Allah. Maka setelah persiapan memperbaiki diri, perbanyak seperti ini ke Allah. Ya Allah, kalau memang punya niat sawal, ya Allah sawal, ya Allah. Kalau memang ada kendala di orang tua, ya Allah orang tua, ya Allah. Kalau memang ada kendala di calonnya, ya Allah calonnya, ya Allah. Kendalanya apa? Memang calonnya nggak ada, ya Allah. Nah, itu sampaikan, dekati terus Allah. Jangan malah mencari cara-cara lain yang akan merusak proses tersebut. Karena boleh jadi tidak segera terjadinya sebuah ikatan yang halal karena kita yang masih cari-cari cara lain yang memang tidak halal. Di semua lini, ini bukan tentang kemarin karena kita bahas jodoh, bukan tentang pasangan, tentang rizki, tentang jabatan, tentang kepemilikan dan sebagainya. Evaluasinya ke sana, perbanyak. Nah, itu yang kedua gitu ya. Jadi dua jawaban itu akan terus utuh insyaallah jika materinya diikuti terus. Maka masuk ke sesi ketiga ini, ketika kita sudah menata diri, introspeksi diri, sudah ya Allah, saya sadar saya belum baik, maka saya ingin baik ya Allah. Minta kepada Allah, ya Allah bimbing saya supaya saya semakin baik dalam beraktivitas. Bimbing saya ya Allah. Maka ketika sudah seperti itu, ada mungkin ya, kita juga muncul, atuh saya mah apa tuh ya? Gitu, makanya judul yang ketiga ini, saya mah apa tuh ya? Sudah mah kieu tapi punya keinginan gitu, terus jadinya kumaha gitu, apa kieu gitu ya. Saya mah apa tuh ya Allah gitu ya. Nggak pantas cigana kalau saya mah dapat dia, cigana saya mah teu pantas jika dapat itu, saya mah nggak pantas cigana kalau mendapatkan banyak hal tersebut yang mungkin di mata orang lain itu mudah. Nah, ini terjadi juga di kalangan para sahabat. Kemarin di sesi pertama saya sudah contohkan seperti sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang saingannya bukan orang selevel Ali dalam tanda petik, sama-sama pemuda yang menggelora seperti Ali gitu ya radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang sama-sama kita tahu posisinya di sisi Nabi. Abu Bakar orang nomor 2 setelah Rasul, Umar orang nomor 3 setelah Rasul. Secara harta Abu Bakar, Masya Allah, Abu Bakar itu senantiasa membebaskan budak, menanggung urusan dapurnya, keluarga kerabat-kerabatnya gitu, Abu Bakar itu. Sementara Ali pemuda yang dalam tanda petik secara kemampuan finansial belum ada apa-apanya, nggak punya apa-apa malah gitu ya, nggak punya apa-apa sahabat Ali ini.
Sehingga kalau patokannya cuma sekedar finansial, wah ini sepele banget. Karena bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib saja tidak punya modal, istilahnya gitu ya. Berhadapan lagi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang jangankan para sahabat yang segan gitu ya kepada beliau, setan pun kan, kata Rasul, setan pun takut kepada Umar. Jika Umar mengambil satu jalan A, maka setan tidak berani ngikutin jalan A tersebut, karena ada Umar gitu ya, yang tegasnya, Masya Allah Umar itu. Lagi-lagi berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa, maka Ali merasa sungkan. Tapi ala kulli hal, Masya Allah, itulah yang namanya jodoh. Kalau sudah jodoh mah kalem gitu. Maka begitu yang dilakukan Ali, sudahlah, sudah Abu Bakar yang maju, saya mah. Nah, kata guru saya, urusan kayak gini mah cuma ada dua ya, ambil kesempatan atau relakan. Cuma ada dua pilihan, ambil kesempatan atau relakan, korbankan hati gitu ya. Kalau memang mampu, ambil kesempatan tersebut, tapi kalau enggak ya relakan. Itu yang awalnya diambil Ali radhiyallahu an, ingin merelakan, sudahlah. Tetapi ternyata Abu Bakar ditolak oleh Rasul, meskipun tidak dijawab, maksudnya Rasulullah tidak menjawab lamaran Abu Bakar. Nah, para sahabat paham berarti itu tidak diterima gitu. Umar pun sama, ternyata ditolak juga oleh Rasul. Maka Ali, sahabat-sahabatnya ngagojloki Ali, sok Ali itu coba lah. Mungkin Rasul memang menunggu kamu. Aduh, saya mah apa tuh? Mungkin Rasul menunggu kamu, ya sudahlah, bismillah ayo. Nah, maka Ali menyampaikan kepada Rasul maksudnya, wahai Rasul, saya berniat bla 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 bla. Maka Rasul bilang ahlan wa sahlan. Ali bingung, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, sudah aja gitu. Ali pergi aja gitu ya. Tanya ke para sahabatnya, gimana? Para sahabatnya penasaran tuh, Ali gimana nih komentar Rasul? Gak tahu Rasul, tegak jelas jawabnya. Emang Rasul jawab apa? Rasul cuma jawab ahlan wa sahlan. Masya Allah, Allahu Akbar. Dalam tradisi kami katanya gitu ya, ahlan saja itu sudah diterima, siap diterima, ahlan itu. Ini Rasul bilang dua kali, ahlan wa sahlan, diterima pisan, gitulah kalau bahasa kita. Oh, langsung itu Ali berbahagia, kemudian mempersiapkan diri. Itu nggak punya modal itu. Itu modalnya apa? Modalnya saya mah apa atuh. Modal saya mah apa atuh. Itu Ali. Mungkin ada yang bilang Ali ya wajar lah. Ali kan termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga juga di antara 10 sahabat yang lainnya. Baiklah, kalau memang Ali masih ketinggian, ada juga sahabat yang Ali tadi masih mending lah ya mungkin ya. Secara keilmuan Ali memang secara keilmuan di atas rata-rata gitu ya. Pemuda yang secara keilmuan di atas rata-rata. Setiap permasalahan kalau nggak ada Rasul tanya ke Ali gitu. Karena Ali senantiasa bersama Rasul. Ini ada nih pemuda yang juga, yang malah lebih di bawah posisinya gitu ya. Secara keilmuan gak secerdas Ali, secara harta baroraah gitu ya, komodoi abi gitu. Nah, ini masyhur ini kisahnya gitu ya. Kisah siapa? Pemuda yang senantiasa tinggal di masjid. Julaibib namanya. Ini masyhur kisah ini. Julaibib secara fisik Ali masih mending fisiknya. Ada tampannya gitu ya, tampan Ali itu. Keturunan Bani Hashim itu.
Ini mah keturunan Afrika, Julaibib itu hidung gitu ya. Alit, salira anak kecil gitu ya. Mungkin bercahaya ketika senyum saja, gitu. Ya seorang Afrika mah kan gitu, kalau senyum baru kelihatan cahayanya. Wah, sudah. Tidak tepi payueun gitu ya. Sok digojlogi ku Rasul, Julaibib teu hoyong nikah. Ah Rasul, saya mah apa tuh, nggak ada yang mau pasti sama saya mah gitu. Setiap ditanya tuh di heureuyeuan sama Rasul tuh, setiap ketemu Julaibib nggak pengen nikah. Ah Rasul, saya mah apa tuh, siapa yang mau sama saya mah udah kecil, hidung, pesek, nggak punya harta, nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, saya mah nggak laku ya Rasul. Nah, tapi kamu, kata Rasul, kamu mungkin di makhluk gak laku, tapi di Allah kamu laku. Wah itu, di Allah kamu laku. Ini masyhur ceritanya, saya singkat saja. Singkat cerita kan, Julaibib dijodohkan oleh Rasul. Rasulullah ketemu Rasulullah meminta Julaibib nitip pesan ke salah satu suku, kepala suku gitu ya. Titip pesan, Rasul ngelamal putrinya, gitu ya. Nah, singkat cerita, Julaibib berhasil menikah kan ya gitu. Sudah tahu kan ya, kisah Julaibib ini masyhur lah, saya nggak perlu ceritakan lagi ini mah. Tapi poin yang ingin kita ambil, setelah kita berdoa gitu ya, berdoa kepada Allah, mendekati Allah, ternyata masih belum juga goal gitu ya. Nah, ada mungkin yang belum dilaksanakan. Ada dua yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama berkenaan kisah Julaibib tadi. Julaibib yang tepi payueun tetapi akhirnya mendapatkan seorang perempuan yang solehah, cerdas, anak orang ternama gitu ya, yang baik nasabnya. Pokoknya utuh tuh empat karakter yang kemarin saya sebutkan tentang memilih pasangan tuh. Udah mah hartanya ada gitu ya, golongan yang ada berada, secara nasab bagus, anak kepala suku, salah satu kepala suku. Ya kalau sekarang mah anak palurah gitu mungkin ya, anak palurah. Kemudian secara fisik juga cantik, masya Allah, terawat gitu. Agamanya pun bagus, masya Allah, empat-empatnya dapat nih. Padahal Julaibib hidung, demek ya. Pokoknya tepi payueun gitu. Tapi ternyata malah dapat. Nah, ini yang harus kita ulik nih, mumpung di bulan Ramadan. Karena ternyata Julaibib ini adalah ahlul masjid, ahlus suffah, orang yang senantiasa menghabiskan waktunya di masjid, membersamai Rasulullah dalam majelis ilmu. Ahlu masjid ya enggak makan aja enggak teratur gitu ya. Kalau ada aja baru makan, kalau enggak ada ya enggak. Maka kurus-kurus gitu ahlu suffah itu. Tapi jadikan singkat cerita, bahkan setelah menikah Julaibib ikut perang Uhud, kemudian syahid di medan Uhud. Setelah itu Rasulullah bilang kan, setelah Julaibib membunuh 7 orang, kemudian Julaibib terbunuh waktu itu syahid, maka Rasulullah bilang, aku bersama Julaibib, Julaibib bersama aku. Nah, kedudukannya didekatkan sekali sama Rasulullah. Itu Julaibib, ahlul masjid. Nah, ini yang agak repot di Ramadan ini. Biasanya ini tips menjadi ahlul masjid di bulan Ramadan ini biasanya mujarab nih setiap Ramadan. Tapi qadarullah sekarang masjid pun dibatasi kegiatannya. Ini yang harus kita cari celahnya berarti ya. Karena MUI pun telah menurunkan fatwa gitu ya.
Di daerah-daerah yang memang zona merah itu tidak ada aktivitas di masjid. Nah, bagi antum-antuna yang antum terutama ikhwah ya, ikhwan yang galaunya biasanya lebih banyak. Nah, kalau memang di lokasi antum masih aman nih, masih aman, maka bisa tuh ngikutin cara Julaibib. Anteng di masjid, mumpung Ramadan. Tadi introspeksi ya, setelah introspeksi, kemudian perbanyak komunikasi sama Allah, curhat sama Allah. Masih belum tembus juga, belum ada kabar-kabar bagus juga tuh. Ini masih Syawal jadi apa enggak gitu ya? Belum ada kabar apa-apa gitu. Tambah lagi nih, tahap ketiga, anteng di masjid bagi yang memang masih diperbolehkan aktif di masjid. Perbanyak iktikaf karena ini menjadi bagian dari amaliyah kita di bulan Ramadan, iktikaf. Termasuk tadi yang saya sebutkan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai Ali itu dijuluki Abu Turab, bapak tanah gitu ya. Karena dulu di masjid di zaman dulu itu kan gak ada tehelnya, gak ada keramiknya. Jadi setiap ada permasalahan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu kalau ada permasalahan berangkat ke masjid, sampai ketiduran di masjid, sampai pipinya, kepalanya penuh dengan tanah, maka dijuluki oleh Rasul Abu Turab, saking seringnya ke masjid. Kalau sekarang gak ada tanahnya ya di masjid. Abu Tehel berarti gitulah, Abu Tehel, Abu Keramik. Itu masjid. Jadi coba itu, bukan dicoba, emang ini amalan yang luar biasa ya, iktikaf itu apalagi di bulan Ramadan. Dengan catatan tadi, jika memang kondisi di lokasi antum masih diperbolehkan. Tapi yang sudah tidak diperbolehkan, nah ini sudah niatkan sajalah iktikafnya. Iktikaf di rumah berarti, karena hashtagnya kan masih di rumah aja. Di rumah perbanyak aktivitas positif di rumah. Introspeksi, curhat sama Allah, jadikan hati ini yang terkait ke masjid. Ya Allah, pengennya itu ke masjid, pengennya nangisnya itu sedang sujud di masjidmu ya Allah, tapi karena sekarang tidak boleh, maka wayahna ya Allah, Engkau maha tahu kondisi hamba ya Allah. Itu yang ketiga, bisa dicoba tuh. Pokoknya lihat sikon lah. Kita belajar dari orang-orang yang hebat, yang secara fisik tadi sebenarnya tidak pilakuan ya, tidak payuan, teu payu cigana bakalna teh. Tapi karena tadi ada amalan lain yang luar biasa, ahlul masjid, ahli itikaf, Julaibib ini, maka tadi seorang yang dalam tanda petik jelek sekalipun itu dapat seseorang yang empat-empatnya, karakter perempuan 4 itu dapat semuanya. Luar biasa. Susah memang ya. Seperti dongeng saja kayak gini tuh. Masa orang hitam, jelek, fisiknya jelek gitu ya, kemudian gak punya harta, ilmu gak seberapa, tetapi dapat perempuan yang terhormat, kan kayak nggak mungkin, kayak di film-film. Nah itu kalau di film memang film, tapi dalam sejarah kita, dalam hazanah ilmu kita selalu memiliki contoh setiap orang-orang yang hebat yang bisa dicontoh. Bukan tentang Superman ya, bukan Superman kan nggak bisa ada yang nyontoh, kita maksain jadi Superman juga nggak bisa. Mau nyoba terbang dari masjid loncat gitu nggak bisa, atau merayap seperti Spiderman nggak mungkin gitu. Tapi ini mah sosok-sosok yang memang kita bisa tiru. Di antara antum insya Allah nggak ada lah. Garut mah, Indonesia mah insya Allah, Jawa, Pulau Jawa terutama gitu ya, Garut dan sekitarnya, insya Allah fisiknya bagus-bagus lah. Nggak seperti fisik-fisik orang-orang Afrika. Jauh lah. Jadi ana yakin antum mah lebih cepat seharusnya prosesnya, lakunya gitu ya.
Nah, secara fisik insya Allah nggak ada yang seperti Julaibib. Orang Sunda makan terkenal kulitnya yang putih gitu ya. Ikhwan akhwat Sunda mah gitu. Itu secara fisik sudah menang gitu. Tinggal yang lainnya. Ini amalan cinta masjid. Terkait hatinya ke masjid. Nah, sesuai kondisi lah sekarang, mangga. Sekalian perbanyak doa ya supaya segera diangkat ini. Biar kita bisa lebih khusyuk itikaf di masjid, terutama nanti 10 malam terakhir. Lebih khusyuk di masjid itu. Kalau pandemi ini masih ada kan agak susah juga. Makanya perbanyak ya Allah. Bantu kami juga berdoa. Mari sama-sama berdoa supaya segera diangkat ini. Sehingga 10 malam terakhir itu sudah bebas gitu ya. Beritikaf di masjid, bebas beraktivitas di masjid. Tidak ada lagi keraguan-raguan kalau berangkat ke masjid itu. Mang-mang gitu ya, hawatos. Ada pemeriksaan gitu. Itu yang ketiga. Selanjutnya juga ada karakter-karakter yang sekali lagi bisa kita tiru. Julaibib insya Allah bisa kita tiru lah. Bisa lebih bahkan. Ada lagi karakter yang bisa kita tiru. Supaya apa? Supaya yang awalnya kita merasa kita mah apa atuh gitu ya. Bubur aja di sanguan gitu cek guru-guru kita begitu kalau nu heureuy. Bubur aja di sanguan kita mah apa tuh gitu ya. Tetapi dapat kedudukan yang Masya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang selanjutnya karakter yang ingin saya sampaikan, yang saya ingin tunjukkan setelah tadi Julaibib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah itu level-level sahabat itulah. Masih mungkin ada juga itu makan level sahabat kan generasi terbaik Rasul. Ya pantas gitu juga. Ya sudah, saya kasih contoh lagi nih. Satu karakter yang bukan ahlul masjid, yang bukan gudang ilmu seperti Ali bin Abi Thalib gitu ya, pintunya gudang ilmu. Kemudian bukan orang kaya juga. Pokoknya dari semua karakter itu kriteria-kriteria tadi jauh sebenarnya, tetapi mendapat kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara satu aktivitas. Maka kita lihat ini surat yang berhubungan dengan surat yang saya akan bacakan kali ini, surat yang masyhur bahkan setengah wajib sepertinya di pedesaan-pedesaan itu untuk dibacakan setiap malam Jumat ya. Surat apa itu? Surat Yasin ya. Nah ini saya ingin bawakan karakter itu, ingin menunjukkan kepada antum-antumnya semua bahwa memang kalau secara perasaan diri mungkin bolehlah kita mah apa tuh bolehlah, tetapi jangan merendahkan diri ya, jangan sampai terpuruk. Rendah hati boleh, ini maksudnya rendah hati lah gitu ya. Saya mah apa tuh rendah hati. Jangan sampai rendah diri sehingga kita terpuruk, gak mau ngapa-ngapain, akhirnya gak mau berkreasi, gak mau berkarya, ngurung aja gitu ya di rumah, ngumpet aja di rumah, ngumpet aja di kamar, kurang juga ngumpet aja di kasur, kurang juga ngumpet di selimut, semakin tertutup. Padahal setan itu seperti serigala kata Rasul ya, dia hanya akan menyerang orang yang sendirian. Dia serigala itu tidak akan menyerang domba yang bergerombol, tetapi akan menyerang domba yang sendirian. Maka hati-hati, jangan terlalu sering menyendiri gitu. Meskipun perlu menyendiri, tetapi jangan terlalu sering. Yang ketika saya bacakan ayatnya, pasti antum-antumnya semua akan faham ini, akan bisa mengikuti karena ini masyhur sekali di telinga kita ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alihah
Iyuridni rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ayat Surah Yasin ayat 20 sampai 27. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Nah, ini di tafsir rajul ini bernama Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Habib si tukang kayu. An-Najjar ini lakob bagi mereka yang jadi tukang kayu gitu, An-Najjar. Habib An-Najjar. Kronologinya Habib An-Najjar ini tiba-tiba datang karena setting kejadiannya dulu. Ini ada 3 utusan, 3 rasul yang diutus di satu wilayah. Pertama satu rasul diutus di situ, ternyata masyarakatnya enggak mau mendengar, maka Allah kirim lagi utusan kedua. Ternyata sama, bandel, dikirim utusan ketiga. Ternyata sama juga. Ini para rasul ini sudah berdakwah, sudah menyampaikan risalah kepada masyarakatnya di satu masyarakat yang dipenuhi dengan dewa-dewa gitu ya. Di amphitheater ada masyarakat tersebut sedang berkumpul, maka para rasul ini menyampaikan. Dan tidak digubris karena mereka lebih suka mendengar apa yang dikatakan Athena gitu ya, apa yang dikatakan Zeus, apa yang dikatakan Apollo. Nah, ini nama-nama dewa-dewa mereka gitu. Maka datanglah wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Maka datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar ini. Datang dia sudah kerja gitu ya, sedang nyari kayu. Dengar ada utusan, dia langsung bergegas tuh. Dengar ada orang baik yang menyebarkan risalah Allah, maka dia langsung bergegas untuk menemui mereka. Ternyata ketika nyampe di situ, masyarakatnya menolak. Maka Habib ini dengan serta-merta, sudah tahu Habib itu ada 3 utusan yang mengajak kepada Allah. Dia langsung menerima gitu ya. Dia percaya karena para utusan itu tidak meminta imbalan. Bukan untuk cari pekerjaan dakwahnya itu. Bukan untuk minta dijamu atau minta dikasih makan. Sehingga Habib pun yakin ini utusan yang benar ini. Maka serta-merta Habib menyampaikan, berteriak kepada orang-orang yang sedang ada di kerumunan itu, di amphitheater, kalau sekarang bahasanya mungkin di stadion gitu ya, sedang berkumpul dengan para rajanya, para pembesar-pembesarnya. Ada pembesarnya ada di PVIP gitu ya, masyarakatnya ada tribun utara, tribun selatan gitu kalau di stadion tuh gitu. Sedang mencemooh para utusan, tidak digubris, tidak dengar. Maka serta-merta Habib An-Najjar ini berteriak, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Hei kaum, ya. Terlalu lembut mungkin ya para utusan ini. Habib ini terbawa gitu ya, terbawa semangatnya untuk membantu. Ya qaumi ittabi'ul mursalin, hei para kaumku, ikutilah para utusan ini. Ikutilah mereka. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapati petunjuk. Engkau tahu bahwa 3 orang utusan ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bahasa kita mungkin ya, apa gunanya? Sementara mereka ini, utusan-utusan ini meminta engkau untuk menyembah zat
yang maha mencipta, maha memberi rizki, maha mengatur, maha menghidupkan, maha mematikan, maha segalanya. Nah, itu mulai itu, iya juga ya. Masyarakatnya langsung mulai bergemuruh. Oh, iya ya. Kita ngapain menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan kita makan? Kan kita makan juga hasil ikhtiar kita. Sadar nih, gawat kalau sadar kita nggak bisa ngambil pajak lagi. Kita nggak bisa menekan lagi, kita nggak bisa mengambil banyak hal dari para penduduk itu. Kita akan bangkrut ini nanti kalau mereka sadar. Karena itu terus Habib An-Najjar menjelaskan, terus berteriak-teriak, ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidu min dunihi alihah iyuridir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunkidun inni idzal lafi dhalalin mubin. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih mengendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagiku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Itu yang kalian sembah, Athena, Apollo, Zeus, Hera dan sebagainya, itu gak bisa memberikan kecelakaan, gak bisa memberikan kemanfaatan, gak bisa. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Ini beliau menyampaikan kepada utusan itu. Maka sadar tuh masyarakat, iya ya, bergemuruh tuh. Maka para pembesarnya khawatir, raja-rajanya itu khawatir, waduh ini gawat ini. Hentikan mereka, hentikan dia, hentikan dia. Kalau kita kan biasa gitu ya, lihat kayak di film-film ada orang yang tidak dikenal gitu ya, bukan siapa-siapa, ini cuma sekedar tukang kayu, tetapi dia berani berteriak-teriak menyadarkan masyarakat. Nggak terima pasti itu. Sehingga para pembesar itu menyuruh Algojo untuk mengeksekusi. Halangi, bunuh dia, sampai seperti itu. Maka Habib An-Najjar ini dieksekusi di tempat, bahkan di satu riwayat diinjak-injak sampai ususnya keluar. Dan beliau mengatakan ketika menjelang wafatnya itu, wahai para utusan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman kepada Tuhanku, maka dengarkanlah aku. Dengarkanlah pengakuan keimananku. Jadi ke situ ya. Nah ini makanya saya selesaikan dulu. Setelah itu maka Allah memberikan balasan yang luar biasa. Bima qila dkhulil jannah qala ya laitani qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa, seseorang yang tadinya tidak dianggap apa-apa, seseorang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki pangkat, derajat apapun itu, tetapi ketika dia melakukan amalan ini, maka Allah memberikan qila dukhulil jannah, maka masuklah kamu surga Allah. Qala ya laitani qaumi ya'lamun. Ketika di surga itu Habib ini masih kehaneul, masih menyesal, ya Allah, ternyata saya dapat surga. Andaikan mereka dulu mau mendengarku, maka mungkin mereka juga akan sama denganku masuk surga. Ini lebih dahsyat lagi. Kalau tadi Ali bin Abi Thalib, kalau tadi Julaibib radhiyallahu anhuma hanya sekedar di kisahnya mendapatkan pasangan yang di luar bayangan mereka gitu ya, Habib An-Najjar malah jauh lebih dahsyat balasan dari Allah gara-gara amalan ini. Habib An-Najjar masuk surga, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya masih terpaut kepada penduduknya itu. Ya Allah, seandainya mereka mau mendengarku aja, padahal aku cuma melakukan hal kecil itu. Aku hanya menunjukkan orang-orang yang baik. Aku tidak melakukan apa-apa, tetapi Engkau memberikan balasan yang luar biasa berupa surganya Engkau, ya Allah. Seandainya mereka mau,
Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ya Allah, dapat surga. Orang yang berilmu tuh, ilmu kita tidak banyak, harta kita juga tidak banyak, gak bisa sedekah setiap hari ngasih makan orang-orang miskin, setiap hari ngasih takjil setiap hari, gak bisa mungkin. Ilmu gak bisa ngasih kajian, gak bisa ngevlog ilmu juga gak bisa, misalkan gitu ya. Nge-share kajian juga nggak bikin kuat bermanfaat juga nggak bisa. Ilmu nggak punya, harta juga nggak bisa. Tapi bisa seperti Habib An-Najjar ini, menjadi orang yang meneruskan pesan para utusan itu. Nah, bahasa kita sekarang, kita menjadi orang-orang yang membantu para alim-alim sekarang. Kita bukan orang alim, tetapi kita membantu para ustadz asatid misalkan ya. Kita membantu mereka agar urusan mereka lancar. Mungkin bahasa sekarang kita bantu di sisi medianya. Ustadznya menyampaikan materi, kita mempersiapkan betul supaya kameranya pas misalkan, soundnya nyaman, lokasi tempatnya bersih, atau banyak hal. Kita mungkin tidak punya dana, tetapi kita tahu tempat di mana konsumsi yang termurah dan terbaik. Karena biasa kan gitu, orang-orang seperti saya yang sakunya tidak tebal itu paling pinter kalau nyari konsumsi. Segala macam hal yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang menjadi bagian dari risalah Islam ini. Kalau bahasa kita ya para asatid, para alim ulama kiai itu membantu mereka, dekati mereka, membantu urusan mereka. Maka balasan dari Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Nge-share kajian misalkan ya. Saya mah Ustaz cuma keterampilan tangan nih. Keterampilan bukan hanya tangan, keterampilan jempol misalkan gitu ya. Cuma gini-gini doang. Mudah-mudahan antum niatkan itu untuk Allah, maka mudah-mudahan jempol itu yang masuk surga. Jempolnya doang. Gak mungkin ya, gak mungkin jempolnya doang, pasti sama seluruh utuh masuk surganya nanti. Saat saya mah misalkan tadi cuma bisanya bebersih doang, ya jadikan tempat kajiannya guru-guru kita itu bersih. Gitu. Maka balasan Allah jauh lebih besar daripada apa yang antum lakukan, meskipun antum rasa itu sepele. Menjadi orang yang menyampaikan ulang itu seperti Habib An-Najjar, kan sudah ada tadi para utusan 3 orang yang menyampaikan risalah Allah, tetapi tidak difahami oleh masyarakatnya mungkin gitu ya, terlalu tinggi bahasanya. Maka Habib An-Najjar kondisi di masyarakat di lapangan, antum yang lebih paham, terjemahkan itu ke bahasa yang sederhana. Antum yang aktif misalkan punya komunitas travel misalkan gitu ya, touring dan sebagainya. Kan bahasa-bahasa guru-guru kita, guru-guru ngaji, kiai-kiai kita agak sulit menyentuh mereka. Antum mungkin yang berkecimpung di situ, sederhanakan itu menjadi bahasa mereka. Bahasa touring gitu ya. Atau bahasa-bahasa anak-anak gamer misalkan gitu ya, supaya mereka rajin ke masjid. Bahasanya kan harus headshot gitu ya. Oh, jadi headshot gitu ya. Atau triple kill, oh Masya Allah. Itu kan masyhur sekali di telinga anak-anak zaman now gitu ya. Bahasa-bahasa seperti itu tuh legend, kemudian hard, easy dan sebagainya di kalangan para pecinta game. Sederhanakan itu di bahasa mereka. Karena keterbatasan mungkin guru-guru kita yang memang secara keilmuan dalam, tetapi bahasa masyarakat antum lebih paham. Maka itu peluang antum untuk berkecimpung. Mudah-mudahan dari amalan-amalan sederhana itu, nge-share kajian, kemudian menyiapkan tempat kajian, membantu asatid, dia menjemput dan sebagainya, menyiapkan konsumsinya, kemudian menyiapkan banyak halnya yang sepele-sepele itu dianggap orang sepele, bahkan
dulu saya itu diajari senior saya ketika taklim itu, bahkan membereskan sandal. Itu kan hal sepele yang sekarang sudah jarang orang memperhatikan itu. Tapi bagi senior saya dulu, "Hei, Mas," katanya ke saya itu, "Mas, tugas pertamamu di komunitas ini beresin sandal." Kalau itu tidak pinter nata diri gitu ya, nata sandal itu, karena Islam ini agama yang indah dan gak boleh terlihat ada ketidaknyamanan di mata orang, ketidaksergan di hati orang. Harus ditata benar-benar, sampai tadi sandal pun harus ditata. Maka itu yang kita mulai juga kan di pesantren ini, sandalnya ditata rapi, supaya Allah yang maha indah itu terjemahkan di bahasa kita sekarang. Indah rapi, indah tertata, indah tertib dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dari amalan-amalan itu, setelah tadi memperbaiki diri, terus berkomunikasi dengan Allah, menjadi ahlul masjid atau orang yang terpaut hatinya ke masjid. Juga amalan lain, memudahkan guru-guru kita menyampaikan materi kepada masyarakat yang faham. Di masyarakat petani misalkan, bahasa ilmu itu, ilmu agama itu menjadi bahasa pertanian. Yang aktif di komunitas pedagang, terjemahkan itu di bahasa-bahasa transaksi dagang. Yang aktif dimanapun itu, antum bisa berpartisipasi untuk mendapatkan hal yang jauh lebih besar. Meskipun antum merasa antum bukan siapa-siapa, antum ana misalkan siapa tuh gitu ya, tapi di mata Allah justru antumlah yang menjadikan risalah ini lebih mudah sampai, sehingga Allah berikan balasan terhebat. Bukan hanya tentang jodoh, bukan hanya tentang rizki, bukan hanya tentang harta, bukan hanya tentang pasangan, tetapi jauh lebih itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5. Jika memang ada yang bisa didiskusikan, insyaallah kita diskusikan. Mudah-mudahan perlahan demi perlahan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan antum-antuna semua di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya kembalikan ke pembawa acara. Bismillah. Baik, itu dia yang disampaikan Al-Ustadz Faruk mengenai materi pada hari ini. Aku apa tuh, begitu banyak yang dapat kita ambil, terutama kepantasan kita mengenai jodoh ya. Untuk kita yang masih jomblo kiawan jomblo fisabilillah. Mungkin dari teman-teman yang menyimak di rumah, barangkali ada yang ingin berdiskusi melalui fitur chat, dipersilakan. Itu apa? Yang giveaway-nya di mana? Dan untuk giveaway insya Allah akan diumumkan di Instagramnya Yadul Ulya.
Baik, mungkin untuk saat ini belum ada pertanyaan. Mungkin karena materi yang disampaikan sangat amat jelas dari Ustadz. Mungkin Ustadz bisa kita tutup saja dengan doa, terutama untuk jomblo-jomblo kiawan di rumah. Baik. Padahal sudah saya tutup ya tadi. Bismillah. Ikhwah fillah rahimakumullah, dimanapun antum berada. Sekali lagi ini mumpung momen Ramadan, sa'ah ijabah, saat semua energi positif dalam tubuh kita terkumpul, sehingga insya Allah setiap harapan, keinginan, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah. Tetapi tetap diijabahnya sesuai dengan kebaikan yang Allah berikan gitu ya, dalam kondisi yang baik. Kalau memang jodoh-jodoh terbaik, di waktu terbaik, di kondisi terbaik dan sebagainya, perbanyak itu. Perbanyak itu, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua untuk tetap berikhtiar mencari jodoh-jodoh kita, jodoh berupa harta, jodoh berupa pasangan, jodoh berupa pekerjaan, jodoh berupa kedudukan dan sebagainya, terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan bagi mereka yang memang sedang galau dengan jodoh berupa pasangan, Allah permudah gitu ya. Allah permudah prosesnya, Allah permudah prosesnya, Allah baikkan prosesnya, Allah segerakan prosesnya, Allah ijabahkan prosesnya, hasilnya dalam kondisi yang terbaik. Yang tadi berharap jodoh berupa harta, kedudukan, pangkat dan sebagainya juga sama. Mudah-mudahan di Ramadan ini Allah limpahkan rezeki kita semua, rezeki yang halal, thayyib. Allah limpahkan juga keberkahan kepada kita, kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kita. Allah lunakan hati kita, lunakan hati calon-calon kita, lunakan hati orang tua kita, lunakan hati calon mertua kita, mungkin gitu ya, supaya prosesnya berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan yang penting untuk urusan saat ini mah, Allah segera angkat pandemi ini, karena kalau tidak diangkat dengan segera pasti tetap tertunda gitu ya, karena ada PSBB misalkan, ada penundaan akad di KUA misalkan, repot juga. Maka ini yang lebih urgent kita segera mintakan kepada Allah. Semoga Allah jauhkan kita, jauhkan orang-orang dekat kita, jauhkan muslimin muslimat dari keburukan, dari wabah ini. Allah angkat segera pandemi ini sehingga kita bisa segera kembali khusyuk dalam ibadah kepada Allah, khusyuk ke masjid, khusyuk belajar, khusyuk mengaji, khusyuk beraktivitas, khusyuk bekerja, khusyuk menjadi pengawal keluarga, menjadi tulang punggung keluarga. Amin Allahumma amin. Al-Ahdaniyah Al-Fatihah. Taib, jazakumullah. Baik, untuk kajian pada hari ini telah selesai. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifratul masjid, majelis. Dan mari kita doakan sama-sama untuk Al-Ustadz Faruk, semoga tetap sehat selalu dan semoga kajian ini tetap berlanjut. Ya, itu saja. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Kami dari tim Yadul Ulya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.